فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Silakan yang ada pertanyaan, dan kita bahas terlebih dahulu yang pembahasan awal tadi. Cukup satu pembahasan yang ketika kita datang ke masjid dan makmum imam dalam keadaan tahiyat akhir. Lalu apa yang kita lakukan? Baik, yang di sini yang kita bahas, kita ikut imam. Kita sudah dapat imam dan jamaah yang lain dalam keadaan tasyahud akhir. Kita sebagai masbuk, makmum yang masbuk, yang ketinggalan. Nah, cara duduknya yang ingin kita bahas. Apakah hafizahullah masih hidup? Ngajar di Masjid Nabawi. Jadi Anda baca perkataan beliau. Bahkan beliau mengatakan kita duduknya tahiyat akhir, tasyahud akhir, dan bacaan. Nah, ini kedua. Lalu bacanya apa? Karena ini satu rangkaian. Kita ngikuti imam. Jadi boleh semua ya. Namun insya Allah pendapat yang kuat. Bahkan Syekh Shalih Fauzan juga di dalam masalah lain pernah ditanya. Dia mengatakan kalau hal tersebut ketika jamaah, imam dan jamaah yang lain dalam keadaan tasyahud akhir dan kita datang, kita ikut sholat, kita belum mendapatkan satu rakaat pun, dan kita duduk tahiyat akhir yaitu tawarruk, dan bacanya apa? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau masih hidup. Jadi dia mengatakan bahkan bacanya kita ngikuti bacaan imam. Jangan bacaan tahiyat tasyahud awal saja. Jadi setelah itu kita diam. Sedangkan di situ ada 4 pembahasan sebenarnya yang kita lakukan di tawarruk, di tasyahud akhir. Yang pertama apa? Membaca tasyahud awal. Yang kedua apa? Salawat. Yang ketiga tasyahud akhir. Ya, salawat, tasyahud akhir terus. Yang keempat meminta perlindungan, membaca doa meminta 4 perlindungan tersebut. Nah, jadi kita baca semuanya. Walaupun kita tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Jadi mungkin itu cukup. Nah, mungkin satu pembahasan juga bagaimana. Nah, di sini kondisinya agak dirinci sedikit. Kalau kita datang sedangkan orang sudah seperti tadi, sudah tasyahud akhir. Apakah kita mengikuti jamaah, ngikutin imam, ataukah kita sholat bikin jamaah baru? Jadi kan sering kita mendapatin, kita datang baik dalam keadaan safar atau kita telat ke masjid, ketika datang orang sudah tasyahud akhir. Nah, apakah kita sholat sendirian atau kalau ada jamaah kita sholat berjamaah, bikin jamaah baru, atau ngikutin, atau ada yang masbuk, atau yang masbuk itu kita jadikan imam. Sering kita dapat kan? Yang masbuk, apakah yang masbuk kita jadikan imam atau kita bikin jamaah baru? Gimana? Dirinci. Kalau kita datang sendirian, maka agar kita mendapatkan jamaah, kita yang masbuk itu kita jadikan salah satu di antara mereka menjadi imam. Kalau kita lebih dari atau kita berdua bahkan lebih, maka lebih baik jangan yang masbuk itu jadikan imam. Kita bikin jamaah baru. Ini rinciannya menurut para ulama. Nah, ataupun kalau terjadi imam yang masbuk itu, imam masbuk, kita datang, kita masbuk lagi, kita jadikan imam, boleh enggak? Terus gimana niatnya seorang masbuk yang pertama tadi yang kita jadikan imam? Bukankah niatnya menjadi makmum, terus kita jadikan imam? Boleh enggak? Nah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh kita jadikan imam dan dia juga bisa mengubah niatnya. Tetapi tadi yang lebih afdal kalau ada kita lebih dari sendiri atau 2 orang, 3 orang, kita bikin jamaah baru. Tip hada wallahu alam. Kita lanjutkan, ada pembacaan di sini. Ana baca dulu dari pertanyaan yang dari kertas dari Ikhwan.
Naam. Di sini pertanyaannya bagus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ini pakai bahasa Arab. Siapa ini? Ahsanallahu ilaikum. Izin tanya Ustaz, apakah pada salat jahriyah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Kita katakan tadi sesuai penjelasan Syekh wajib. Naam, jawabannya naam. Apakah pada salat jahriyah yang bacanya keras seperti salat maghrib, isya dan subuh, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah? Kita jawab naam, sesuai yang kita jelaskan tadi. Pada saat mati lampu atau mikrofonnya mati, wajib atau sekedar sunnah? Nah, tiba-tiba berarti ini enggak kedengaran bacaan imam. Kalau tidak kedengaran, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Tadi disebutkan. Tadi ada kalau dalam kondisi di sini disebutkan, ini masih ada. Amma idza kanatis salatu sirriyah. Adapun apabila pada saat salat sirriyah yang salatnya tidak dijaharkan, au kanal ma'mum la yasma' al-imam. Atau makmum tidak mendengarkan bacaan imam, fa innahu yaqra al-Fatihah, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah fi hadhil hal, di dalam kondisi tersebut, kondisi itu. Nah, di sini dikatakan wajib atau sekedar sunnah. Kalau dia tidak mendengarkan bacaan imam, sedangkan pada salat jahriyah yang keras bacanya, maka hukumnya tetap wajib. Kecuali salat jahriyah yang dia mendengarkan seperti salat isya tadi, maka rakaat pertama, kedua tidak wajib kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi rakaat ketiga, keempat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaan selanjutnya. Jika sesama akhwat salat berjamaah yang bacaannya sir, apakah boleh menentukan imam dengan cara mengadakan koncangan nama-namanya? Ribut nian. Apa udah tahu di antara akhwat di situ ada yang lebih bagus bacaannya walaupun sir. Sedangkan kita bahas nanti syarat-syarat menjadi imam. Jadi apakah kita tidak tahu di antara akhwat di situ yang bacanya lebih bagus dan yang lebih paham terhadap ilmu agama, terhadap hukum yang harus kita jadikan imam? Mungkin sampai di sini Anda jawabnya. Untuk lebih detailnya, karena ada pembahasan khusus nanti di bab selanjutnya, syarat-syarat menjadi imam. Syarat-syarat menjadi imam. Bahkan pekan depan hadirnya perempuan ke masjid, hukum perempuan menghadiri masjid. Nanti syarat-syarat menjadi imam, orang-orang yang tidak boleh menjadi imam, nanti akan kita sampaikan. Afwan, sekarang tidak bisa Anda jawab. Tapi secara umum, ya insya Allah masa kita tidak tahu siapa yang bacanya bagus, yang paham terhadap hukum, yang layak dijadikan imam. Tanpa harus dibikin ribut, harus dikoncangan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya bagus. Jika sedang salat sunnah qobliyah, tiba-tiba ada teman masbuk yang mengira ana sedang salat wajib. Siapa yang sering terjadi hal tersebut? Kita salat sunnah, ada mengira kita salat wajib. Posisinya pada rakaat akhir, tasyahud akhir. Lantas ketika salam, ahsanya ana baca jahar atau diam saja Ustaz? Dijaharin saja. Kalau masalah salam, lantas ketika salam, ahsanya anda baca jahar atau diam saja? Baca aja jahar. Walaupun imamnya salat sunnah, dilanjutkan saja. Dan makmunya salat wajib tetap sah. Keduanya boleh. Tidak ada masalah. Pertanyaan yang selanjutnya. Wah, huruf sambung pula.
ketika Anda melakukan salat Jumat, saat rakaat pertama ketika hendak ruku, tiba-tiba jamaah di depan shaf Anda jatuh, entah penyebabnya, apa stroke, setelah orang yang jatuh jadi bangun, ibtidal pertama. Di dalam hati bergejolak, satu sisi ingin menolong, di sisi lain membatalkan sholat. Tindakan anak pada saat itu tidak membatalkan sholat. Terus sholat, apakah benar apa yang anak lakukan? Apakah benar sholat Jumat tidak bisa diulang? 6. Yang bisa sholat Jumat diulang. Sedangkan ada syarat-syaratnya. Jamaah, ada khutbah. Di sini dia tidak membatalkan salat. Tindakan anak pada saat itu tidak membatalkan salat. Terus salat, apakah benar apa yang anak lakukan? Kita katakan pembahasan pekan yang lalu bahwasanya asalnya tidak boleh kita membatalkan salat tanpa ada sebab. Namun jika ada sebab, kalau seandainya jelas ada ular kobra mau mematok kita, dan itu kita yang dipatok, bukan di samping kanan kiri kita. Apa yang Anda lakukan? Ya antum sebisa antum diusir saja dengan gerakan yang ringan. Tetapi kalau dijelas mau matok antum, sudah di depan mata antum, nak matok batang hidung antum masih diam, dah galak membatalkan salat. Jadi kalau kondisi membahayakan, kita jelaskan kemarin, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan, jika hal yang membahayakan, jika gempa, jika seandainya ada anak kita, mungkin kita sholat di lantai kedua, ternyata dia mau turun tangga sendiri padahal dia belum bisa, masih merangkak, mungkin jatuh, membahayakan, mungkin bisa kita batalkan sholat kita. Atau dia buka jendela sendiri mau terjun, sedangkan kita tahu, sedangkan kita dalam keadaan sholat, dan ini sering terjadi. Batalkan saja sholatnya jika itu dibutuhkan, ada sebabnya dan membahayakan. Tapi kalau hal-hal yang ringan saja tidak usah membatalkan. Apalagi contoh di Saudi, Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di sana banyak petugasnya. Mungkin ketika lagi sholat ada yang seandainya ada yang pingsan, stroke, atau mungkin ada yang meninggal dan ada yang menolongnya, antum gak usah batalkan sholat antum, karena itu tidak terlalu membahayakan. Sudah ada yang membantunya, sudah ada yang menolongnya. Tetapi jadi dapat dijadikan acuan. Jadi bahwasanya jika kita dalam keadaan salat dan ada yang membahayakan, yang mengharuskan kita membatalkan salat, maka itu dibolehkan. Atau kita lagi salat, mungkin kita kelihatan anak kita dia terjun atau jatuh mungkin ada kolam di rumahnya, atau jatuh di kolam ikan, dan anak kita tidak bisa berenang, masih kecil, dan kita tahu, kata kita nggak boleh membatalkan salat, mati anak itu. Nah, jadi batalkan. Adapun seandainya kalau kita mungkin dia mau keluar, masih bisa kita hadang dalam keadaan salat, dan gerakan-gerakan yang ringan tidak jadi masalah. Insya Allah sudah kita bahas gerakan yang ringan dan tidak berlebihan tidak membatalkan salat jika itu dibutuhkan. Lagi-lagi jika itu dibutuhkan. Namun jika benar-benar itu membahayakan, ada yang terjadi atau rumah kebakaran, misalnya masalah listriknya konslet, atau kebakaran rumahnya, ada api baru segede baru dapurnya ada api mulai mau membakar dapurnya atau di ruang tamu, sedangkan dia tahu dan masih bisa dipadamkan, tetapi karena dia salat tidak mau membatalkan salat, ini bahaya. Jika jelas mau terjadi kebakaran, maka batalkan baca salatnya, padamkan apinya atau minta bantuan sama orang lain, tetangganya dan lain sebagainya. Jadi hal ini insya Allah kalau Anda juga ingin membantu orang stroke, Anda dokter juga bukan, mungkin nggak ngerti juga mau nolong apa antum. Tapi insya Allah tindakan antum di sana itu kalau tidak tidak membahayakan orang tersebut dan sudah ada yang menolongnya, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi patokannya ke depannya kalau antum melihat hal tersebut, hal kejadian lagi, hal-hal seperti ini, ya antum insya Allah sudah paham, jika itu membahayakan batalkan saja salat antum. Seandainya lagi sholat gempa, ya bakal membahayakan diri antum, ya antum batalkan saja sholat antum. Pertanyaan selanjutnya, Masya Allah.
Bagaimana salat seorang yang menahan kentut tanpa rasa sakit perut? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Menahan kentut. 6. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Begitu juga orang yang ternyata baca kita belum selesai. Nah, sebenarnya ya kita perhatikan kalau imam itu nggak paham, dia nggak paham bahwasanya waktu-waktu yang terbaik berdoa di dalam salat itu ada 2, yang banyak sebenarnya kita sebutkan, ada 6 atau 7 tempat. Tapi diantaranya di saat sujud dan sebelum salam. Memang kalau ada imam nggak paham, sujudnya baik di lamu. Tapi pas sudah sebelum salam dia cuma baca tahiyat, tasyahud akhir, tahiyat awal, salawat dan tasyahud akhir. Sudah itu nggak berdoa lagi, cepat biasanya. Nah, kecuali imamnya yang kayak kita imam-imam di sini lama karena berdoa. Nah, kalau kita belum selesai, imam sudah selesai, kita langsung saja membayar yang kelewatan. Kita langsung berdiri saja tanpa harus menyelesaikannya. Tidak harus diselesaikan. Hadza wallahu alam. Dan ingat tadi disebutkan yang afdal tunggu salam kedua. Jangan salam pertama sudah berdiri. Salam kedua baru kita berdiri. Ada pertanyaan lain? Baik Ustadz, masih ada pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja Ana ada teman yang sudah lebih lama mengaji, tetapi tidak mau dan berat hati kalau disuruh jadi imam. Dia selalu menyuruh orang lain. Tetapi ketika sholat selesai, dia sering mengoreksi imam, kurang ini dan itu. Dan kadang imam tadi orang tua yang terkadang isbal dan sepertinya belum sunnah. Bagaimana menurut Ustadz pandangan teman Ana tersebut Ustadz? 6. Yang pasti ya ini kembali lagi pembahasan seterusnya nanti insyaallah masalah imam. Jadi kalau dia merasa bacanya paling bagus, dia paham diantaranya syarat menjadi imam bacanya paling bagus, dan dia paham terhadap hukum, dan dia lebih dahulu hijrah dan seterusnya, barulah umurnya lebih tua. Jadi kalau dia paham seharusnya dia menjadi imam. Apalagi di situ seandainya tidak ada imam resmi, bebas siapa saja mau jadi imam. Kalau dia merasa imam bacanya bagus, silakan dia maju. Apalagi kita paham bahasanya kadang imam itu baca nggak bagus, apalagi Al-Fatihah. Ingat surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam Al-Quran. Surat yang wajib kita hafal diantaranya adalah surah Al-Fatihah. Kenapa wajib? Karena akan dibawa di dalam sholat. Jadi kalau dia merasa bacanya pas, benar, dia menjadi imam. Kecuali di situ ada imam resmi yang dia tidak bisa untuk maju untuk menjadi imam. Sudah kita bahas juga pekan kemarin. Bahwasanya untuk menjadi kalau kita berada di tempat orang lain yang di sana ada imam resmi, maka tidak boleh kita menjadi imam kecuali atas izinnya. Nah, ada solusinya. Ya kalau dia baca imam gak bagus, dia suka kritik, jangan kritik di belakang. Kritik imamnya dengan cara yang baik, lemah lembut, 4 mata kita sampaikan. Atau kita carikan referensi, rujukan. Begini bacaan surah Al-Fatihah yang bagus, begini bacaan makharijul huruf yang benar. Kalau nggak percaya ini bukunya, atau kita kasih tunjukkan ini ustadznya, kasih buku, kasih hadiah yang berkenaan dengan hal-hal tersebut, kasih videonya. Cari cara yang terbaik, kita doakan dia. Nah, jadi tentunya ini salah satu cara yang tidak baik, mengkritik dari belakang tanpa memberikan solusi. Nah, kebanyakan di antara kaum muslimin, apalagi kita sudah mengaji. Jadi sampaikan saja, mudah. Adapun dia tidak menerima, ya berarti kita sudah berusaha. Dan siapa tahu dia dapat menerima. Atau dengan cara lain, di suatu tempat tersebut kita datangkan ustadz yang membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Atau kita bahas masalah belajar tahsin, bagaimana cara baca Al-Fatihah yang benar dan surah-surah yang lainnya, agar imam tadi paham. Tib hada wallahu alam.
Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ada satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar salah satu makmum sholat jamaah mengikuti imam membaca Al-Fatihah di sela-sela imam menjeda bacaannya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, sini di antara ulama ada juga yang berpendapat masih harusnya, karena mengatakan hadis yang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini sebenarnya pendapat yang masih mewajibkan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah harus dibaca walaupun salatnya jahriyah, bacanya dikeraskan. Jadi dengan diberikan berpendapat imam sudah baca dan dia memberikan jeda untuk makmum membaca surah Al-Fatihah, maka insyaallah ini hukumnya boleh. Jadi dia memberikan waktu jeda untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Ini juga pendapat, karena silang pendapat, para ulama berselisih pendapat. Namun ana sendiri juga lebih cenderung bahwasanya bacaan imam mewakili bacaan makmum. Tapi hal ini tersebut juga sepertinya jarang kita dapati ya. Insya Allah hukumnya boleh, nggak jadi masalah. Tapi jarang kita dapati imam yang memberikan jeda kepada makmumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Namun kalau kita bertanya hukumnya insya Allah boleh. Namun dari mana yang afdal, yang utama, seperti yang kita jelaskan tadi, insya Allah bacaan makmum adalah bacaan mewakili bacaan imam mewakili bacaan makmum. Hada wallahu alam. Sebelum kita tutup, karena ini kata panitia tadi pertanyaan terakhir, sering juga kita jumpai hukum-hukum seputar masbuk, seperti kalau orang menjadi imam, ada orang yang kita masbuk ingin menjadikan imam harus menepuk pundaknya terlebih dahulu, yang sebenarnya tidak harus ditepuk pundaknya. Langsung saja kalau ada orang yang sholat kita ingin jadikan imam, kita datanginya dan berada di sebelah kanannya. Insya Allah dia sudah paham dan langsung mengeraskan bacanya kalau dia sholatnya jahar, dan takbir intiqalnya langsung dikeraskan kalau dia paham. Nah, adapun nanti sering terjadi ingin didepak pundaknya karena mungkin dia merasa bacanya enggak bagus, nanti dia melambaikan tangannya mengatakan enggak mau jadi imam, bahaya lagi. Jadi mengatakan enggak mau jadi imam. Nah, jadi sebenarnya ini kalau di kalangan mahasiswa yang paham, kalau seperti di kalangan mahasiswa yang terpelajar masalah hukum fikih seperti ini, seperti di kampus-kampus Islami, kampus-kampus Islam atau di Saudi terkhususnya. Jadi kalau ada orang mau dijadikan imam, sudah langsung saja kita berdiri di samping kanannya. Udah langsung dia mengeraskan bacanya. Dan terkadang kalau kita di Indonesia kadang nggak connect, kadang memang. Karena apa? Karena dia nggak paham. Jadi kadang harus ditepuk dulu. Itu pun kadang dia juga nggak mau. Terkadang ketika sudah 2 orang, kita datang juga mau jadi makmum yang kedua. Jadi kita kita tarik ke belakang atau kita berdiri di belakangnya, dia nggak mau ke belakang lagi. Ya ini semuanya kejahilan sebenarnya karena tidak ada ilmu. Makanya pentingnya kita berilmu. Dan sebenarnya masalah masbuk ini selesai. Nggak ada masalah sebenarnya kalau kita sholat tepat waktu. Selesai nggak? Ya kan? Makanya jangan masbuk ya. Udah, antum nggak butuh bahas lagi panjang-panjang lebar. Tapi masalahnya tetap harus antum bahas. Yang namanya manusia mustahil, mungkin kita katakan mustahil seumur hidup kita tidak masbuk. Ya tetap harus ada ilmunya. Tapi secara umum kalau kita sampaikan, kalau kita sholat di awal waktu, bukankah di antara amalan yang utama adalah as-salatu ala waqtiha, sholat di awal waktunya. Jadi kalau kita sholat di awal waktu, selain pahalanya juga banyak, ya kita tidak banyak lagi pembahasan apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Kita tutup hada wallahu bisawab, iktafaina bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.